Said, come here. Come to outside. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Silva Yulika Tika. Di sini saya akan memaparkan mengenai produksi vaksin COVID-19 di Indonesia guna untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrobiologi farmasi. Pada tahun 2020 sendiri di Indonesia telah muncul virus baru. Virus ini pertama kali terjadi di Wuhan, China pada bulan Desember tahun lalu. Penularan ini terjadi melalui kontak dekat. Para ilmuwan berlomba-lomba untuk mengembangkan vaksin tersebut. Namun sampai saat ini, vaksin belum tersedia. Sistem imun yang sehat dapat mengatasi virus ini. Virus ini harus segera dihentikan. Pada poin pembahasan ini, saya akan memaparkan mengenai yang pertama, virus COVID-19, vaksin, teknologi produksi vaksin COVID-19, dan yang terakhir adalah teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi pertama vaksin COVID-19. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih virus itu? Virus berasal dari bahasa Latin, yaitu virion, yang artinya racun. Virus sendiri memiliki ukuran antara 20 sampai 300 nanometer. Virus tidak mempunyai membran plasma, sitoplasma, dan ribosom, sehingga belum disebut sebagai sel. Dan virus merupakan mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Di sini ada gambar struktur virus.
Struktur dari partikel virus sangatlah sederhana. Semua virus memang memiliki materi genetik, namun berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Materi genetik pada virus hanya DNA atau RNA saja. Pada partikel virus tidak menemukan komponen sel seperti membran sel, ribosom, mitokondria, dan lain-lain. Selain materi genetik, struktur partikel virus yang dapat kita lihat adalah selubung protein yang akan melindungi materi genetik, dan selubung tersebut dinamakan kapsid. Namun, kapsid berbeda dengan membran sel karena memiliki fungsi untuk mengatur keluar masuknya senyawa kimia. Berdasarkan komponen struktur partikel virus, maka virus yang hanya memiliki paling sederhana yaitu materi genetik dan kapsid saja. Coronavirus. Virus corona merupakan sekelompok besar virus. Mereka terdiri dari materi genetik yang dikelilingi oleh selubung lipid. Lonjakan protein ini memberikan bentuk tampilan yang berbentuk mahkota. Mahkota dalam bahasa Latin disebut corona. Sifat dari virus corona ini mampu berkembang biak dengan cara memecah, mereplika diri, dan mutasi. Coronavirus merupakan kumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem pernapasan. Pada kasus ini dapat menyebabkan infeksi pernapasan ringan dan infeksi pernapasan berat. Untuk infeksi pernapasan ringan seperti flu dan untuk infeksi pernapasan berat seperti pneumonia atau infeksi paru-paru, yaitu yang pertama ada Severe Acute Respiratory Syndrome atau disingkat dengan SARS-CoV. Virus ini pertama kali diidentifikasi di Cina pada tahun 2003. Penularannya melalui hewan musang dan serpolia. Sedangkan Middle East Respiratory Syndrome atau disingkat MERS-CoV merupakan sindrom pernapasan timur tengah yang pertama kali diidentifikasi di Arab Saudi pada tahun 2012. Penyakit ini menularkan dari unta ke manusia, lalu dari manusia ke manusia. Dan SARS-CoV-2 atau COVID-19 pertama kali dilaporkan pada bulan Desember 2019 lalu yang terjadi di kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini juga dikenal sebagai coronavirus Wuhan dan virus pneumonia pasar makanan laut Wuhan. Di sini ada gambar struktur dan sifat virus corona. Bentuk dari virus corona sendiri berbentuk bola seperti mahkota dengan molekul kapsid berisi RNA dan protein N, serta dibungkus oleh envelope yang memiliki protein N, protein S, dan protein HE. Cara penyebarannya ada 3 macam, yaitu melalui saluran pernapasan dan kontak dekat dengan si penderita, di mana si penderita ini mengeluarkan partikel kecil yang mengandung virus penyakit yang dapat dikeluarkan saat si penderita batuk, bersin, atau berbicara. Lalu, ketika si penderita berbicara atau dekat dengan orang lain, maka partikel atau tetesan yang terinfeksi keluar mendarat ke suatu objek, dan orang lain itu menyentuh objek tersebut. Kemudian orang itu menyentuh mata, hidung, dan pencegahan virus ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, menjaga jarak atau social distancing. Yang ketiga, menutup mulut dan hidung dengan menggunakan masker. Yang keempat, membersihkan tempat atau ruangan menggunakan cairan desinfektan.
Yang kelima, memungkinkan untuk menjauhi dari keramaian. Yang keenam, menjaga kesehatan dengan sering memeriksa kondisi tubuh. Yang ketujuh, berdiam diri di rumah atau menghentikan rantai penyebaran virus corona. Dan yang terakhir, melakukan vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Selanjutnya, yaitu vaksin. Vaksin merupakan bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Tujuannya untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi. Mekanisme kerja vaksin yaitu dengan cara merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu. Teknologi produksi vaksin COVID-19 yaitu ada 6. Yang pertama, vaksin inaktif yang berisi agen infeksi yang telah diinaktivasi dengan pengertian mikroorganisme telah dimatikan, namun masih bersifat imunogenik atau mampu menggertak pembentukan antibodi. Yang kedua, vaksin yang dilemahkan. Mengandung mikroorganisme yang hidup dan dilemahkan yang menghasilkan infeksi terbatas yang cukup untuk memicu respon imun, tetapi tidak cukup untuk menyebabkan keadaan penyakit yang sebenarnya. Yang ketiga, vaksin subunit. Vaksin subunit mengandung antigen murni daripada menggunakan seluruh mikroorganisme. Antigen yang dimurnikan bisa berupa toksoid, fragmen subseluler, atau molekul permukaan yang diangkut oleh pembawa yang berbeda. Selanjutnya, vaksin berbasis vektor virus. Virus yang direkayasa secara genetik untuk membentuk vaksin adenovirus, misalnya adalah vektor virus yang sering digunakan karena direkayasa secara genetik untuk dibawa pengkodean genetik antigen patogen sehingga dapat menyebabkan tubuh memproduksi antigen. Selanjutnya, vaksin berbasis DNA. Plasmid DNA yang mengkode antigen tertentu sesuai dengan respon imun yang diinginkan. Lalu, vaksin berbasis RNA, yaitu vaksin mRNA terbuat dari molekul buatan yang tersusun atas kode genetik protein yang khas dari suatu organisme penyebab penyakit, yaitu antigen. Yang terakhir itu teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi pertama COVID-19. Indonesia memiliki 2 opsi pengembangan vaksin COVID-19, yaitu yang pertama, opsi pertama mengembangkan vaksin merah putih yang dikembangkan Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Opsi kedua adalah mengembangkan kerjasama internasional. Kerjasama yang pertama yang sudah dalam pendampingan BPOM, yakni PT Sinovac dengan PT Bio Farma, lalu kerjasama kedua Sinopharm dengan Kimia Farma bersama Grup 42 dari Uni Emirat Arab, dan kerjasama ketiga ialah Genexin dengan PT Kalbe Farma. Alasannya karena pada perkembangan uji klinis vaksin kerjasama Sinovac dengan Bio Farma sudah dimulai pada tanggal 11 Agustus 2020 oleh tim peneliti dari Kedokteran Universitas Pajajaran dan subjek uji klinis sebanyak 1.620 orang. Begitu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.